Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, nih biarpun kita udah lagi bola lagi off season ya. Kemarin kita udah ngomongin hal-hal yang lain-lain juga di ngomongin CWC, kita ngomongin rumor-rumor transfer timnas juga. Ya biarpun off season, tapi kita bola itu kan nggak selesai 90 menit ya, pasti selalu ada pembahasan. Nih dari Adi Gunners ya, wallpaper gue. Tentu saja di samping gue mau kenalin ada Mas Denny dari ID Gunners ya Mas ya. Dan juga ya biasalah di Mas lah. Kan berarti kalau udah di Gunners nggak mungkin dong kita nggak ngomongin Arsenal kan. Sudah pasti, kan nggak mungkin ngomongin Chelsea. Dan alhamdulillahnya juga kemarin kita juga udah kontak sama beberapa komunitas lain di Meta, tapi yang nanti di follow up lagi pasti jadi selama off season kita bakal banyak collab sama teman-teman yang lain guys. Gue langsung aja kali mulai masuk ke topik aja kali ya. Iya. Kayak yang kita tahu ya Arsenal ini kan ya udahlah gue akuin lah salah 3 dari tim terbaik di Inggris lah di bawah Liverpool dan juga Manchester United secara gelar, secara fanbase dan sebagainya, salah satu tim sukses lah. Sebentar, tadi udah kenalan belum Mas, namanya siapa? Oh iya belum. Oh iya Mas, boleh Mas, gue cuma gue sendiri sebutin. Mas, sorry Mas, tolong kenalin dulu Mas. Oke, nama saya Denny Askar Utama. Saya di sini mewakili dari fanbase ID Gunners ya. Adi Gunners. Ntar berarti editnya ada yang kayak gitu tuh, keren tuh dia namanya siapa, ntar ada Iya, ntar tuh ada editor kita lah itu urusan di editor tuh. ID Gunners. Lu suka Arsenal udah dari kapan Mas? Sebelum masuk ke situ mungkin lebih cerita background dulu ya. Boleh. Dari kecil. Nah, jadi saya pribadi itu dulu lahir di Kalimantan Selatan. Tepatnya, jadi bukan orang sini. Nah, otomatis namanya dulu tahun 90, tahun 2000-an awal itu kan penyebaran media nggak semasif sekarang. Ya. Teknologi juga nggak secanggih sekarang. Otomatis di daerah-daerah di luar Jawa khususnya itu masih namanya gapnya itu jauh lah sama Sama daerah-daerah lain. daerah-daerah di Pulau Jawa terutama. Nah, otomatis di sana juga keterbatasan informasi itu jauh banget lah sama di Pulau Jawa gitu. Nah, jadi dulu kalau ditanya suka Arsenal dari tahun kapan, bingung jawabnya. Karena apa? Ya sesimpel karena lihat jersey Arsenal yang 02 bagus gitu. Iya. Oh, itu ya. Yang itu yang tapi itu merah marun aja. Yang merah marun. Oh, berarti itu tahun 2000 berapa? 2005 2006 berarti. 2006 ya? Last Highbury. Tapi emang ada juga sih Mas beberapa orang suka tim dari jersey, tapi biasanya orang kebanyakan suka dari warna kan, ada Dari juga warna. suka warna merah, ada suka warna biru gitu kan. Dulu kalau di kebetulan kan dulu sebenarnya bapak orang tua itu tinggal di kota. Cuman kebetulan mungkin karena Badung kali ya, dilempar ke kampung ikut nenek tuh. Nah di situ anak-anak kecil dulu teman gitu tuh, ketika udah punya baju satu baju bola itu hype-nya seneng banget Mas. Langsung rasa jadi pemain klub itu ya. Nah tahun segitu baru ngerti main bola tuh, mungkin kelas 3 SD atau kelas 2 lah. Oh ini main bola namanya, baru ngerti tuh Mas. Nah ngeliat kok ini baju apaan, pada pamer-pamer baju gitu, ada yang pakai baju Chelsea, baju Barcelona, MU terutama paling banyak MU tahun gitu. Iya, pasti. Ngelihat ini baju Arsenal jarang kan, tahun segitu jarang yang ngefans. Iya sih. Oh, tapi kok bagus gitu. Cuman makin kesini udah agak besar, masuk SMP, udah mulai tuh udah banyak penyebar kayak platform di TV itu kan banyak kayak, mungkin teman-teman masih inget ya kayak namanya ada Sport 7 dulu, One Stop Football, Lensa Olahraga dan lain-lain itu Kampiun. kan. Kampiun. Itu kan apa namanya? Media-media yang ngomongin bola dulu. Dan dulu kita update lewat situ doang kan gitu. Enggak Belum ada Instagram, belum ada belum ada Instagram, Twitter. Facebook juga mungkin baru masuk ke Indonesia mungkin kan. Iya. Jadi kita masih terbatas banget lah info daripada teman-teman yang mungkin ada di Jakarta mungkin ya. Iya benar. Tapi lu kalau pemain favorit Arsenal siapa Mas? All the time deh. All the time. 2D. Misalkan pasti kan tuh ada 2 dua pemain siapa? Rada bias sih. Cuman tetap kalau masih all the time. Henry ya? Bukan sih. Oh bukan Henry. Bukan Henry. Saya pribadi kan lebih suka seni ya. Seni sepak bola. Lebih seneng Ozil. Ozil. Gak tau kayak gak bisa ada yang ngalahin cara Ozil main aja sih, dari assist, dari cara First touch-nya itu sih. first touch-nya, playmaking-nya dia itu kayak bener-bener belum ada yang bisa nandingin sih di Arsenal. Sampai Visi dia bermain. Visinya itu udah luar nalar banget gitu loh. Jarang kan, lagi zaman sekarang dapat playmaker kayak tipe Ozil, mungkin yang mendekati level-levelnya Ozil sih KDB. Itu pun juga udah lewat masa prime-nya juga. Dia udah modern banget sih. Udah modern banget, makanya itu. Sama satu lagi berarti Camak.
Beckham Oh, sih. wah, baru gue mau ngomongin. Tadi pas lo mention pemain seni, gue mau nyenggolnya karena favorit Iya. time-nya dia Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp all the time gua. Dia Bergkamp. Dim, boleh lo share juga Dim, biarpun gue udah bosan denger Arsenal suka Arsenal ya. Gue berkali-kali, tapi karena emang episode-nya Arsenal sekalian Dim. Lo kan player favorit Bergkamp, seni juga kan sama kan? Nih, kalau gua dari tahun musim pertama tuh 2002 2003. Masih Tony Adam ya? Itu setelah Tony Adams pensiun. Jadi satu kan musim. Berarti kaptennya udah si Vieira. Jadi Adams pensiun 2001-2002, gue baru ikutin bola tuh 2002-2003. Itu golnya Ongri ke gawang West Ham. Yang dia muter balik terus dia full half volley. Terus dia gol itu skor 2 sama. Seingat gue tuh itu waktu mau lebaran, seingat gue. Itu soalnya di rumah gue banyak baking kue. Jadi mau lebaran tuh nggak salah besoknya tuh. Koreksi kalau salah, soalnya gue masih kecil banget. Dari situ gue ngikutin bola karena juga keluarga gue Arsenal, adik-adik gue Arsenal, tapi bedanya kalau gue sama abang gue itu jagonya Belanda kalau sepak bola, terus kalau adik gue Jerman. Jadi kalau pemain favorit otomatis gue Dennis Bergkamp karena dari situ kan yang Belanda kan cuma 2 tuh, Bergkamp sama Van Bronckhorst kan. Iya, Jadi Van Bronckhorst dipinjemin ke Barcelona, sisa Bergkamp doang. Cuma jadi gue suka Bergkamp tuh karena ya seni sepak bolanya permainan simple sih sebenarnya. Iya, itu. tapi emang sih di antara Bergkamp sama Ozil kayaknya Mirip-mirip. belum ada nemu lagi sih maksudnya pemain kayak gini ya. Yang Langka. langka yang kayak apa ya, tradisional playmaker. Terus juga kalau Bergkamp itu kan first touch bagus, dia bisa jadi second striker juga kan. Pokoknya umpan-umpannya tuh nggak prediksi deh. Iya. Ya kalau Bergkamp ya orang nggak bakal lupain first touch yang lawan Newcastle kalau nggak salah. Itu Nah, pasti. itu parah sih itu. Sama di assist ke Ljungberg lawan Iya. Newcastle. Itu juga keren tuh. Yang lawan Juventus juga keren itu. Iya itu Iya, yang kaki Iya. keluar. Rindu ya kan pemain yang kayak gitu. Iya. Kalau sekarang udah kayak robot aja permainan Iya, ya. udah Taktok textbook aja. udah textbook. Yang tanpa memungkiri Henry hebat ya. Ya. Cuman Henry keren, bagus. Iya, Cuman iya. kan kita namanya perspektif ya. Balik lagi kita Benar, punya benar. selera kan. Iya lah, Angri lah. Dia gol rekornya Arsenal juga ya. Keren. He's a legend, tapi ya benar selera kan balik lagi kan. Tapi ya berarti kan lu berdua, ya kalau gue kan bukan fans Arsenal ya. Iya, benar. Kan lu gue Chelsea lagi kan ya udah tapi gak apa-apa lah ya. Gak apa. Karena aku juga ngalamin nih. Lu berdua pasti ngalamin eranya Usmanov sama eranya Kroenke kan. Iya. Oh iya. Udah lu liatin lah asam garamnya mereka lah sekarang lagi nikmatin rezimnya Kroenke kan. Iya. Setelah tumbang rezim orde lamanya si Usmanov kan. Tumbang. Lu ngerasa perbedaan apa nih di antara itu? Lu dulu deh, Mas Den. Kalau Usmanov sama Kroenke itu sebenarnya kalau dibandingin itu nggak bisa apple to apple juga sih Mas. Karena apa? Era Usmanov itu kita benar-benar masih utang bangun stadion. Betul. Yang Ya Mas kan? itu ya. Highbury 2011 Mas ya? Highbury baru lunas ya? Enggak, maksudnya Selesai ngancur pindah ke Emirates tuh 2011 kan? 2006 pindah ke Emirates. Emirates 2006 ya? 2006. Oh, iya. Nah itu kayak gimana ya, Usmanov makanya Wenger tuh sering nemuin talenta-talenta yang murah tapi bagus ya gara-gara budgetnya nggak ada gitu. Iya. Sesimpel itu. Terus dari itu targetnya setiap musim harus 4 besar. Iya. Itu kan maksudnya bukan ini ya, bukan tantangan yang Tapi kalau zaman Apple to apple. zaman Wenger di bawah 2006 bagus. Oh iya, itu Karena jelas. mereka Wah, punya itu duit jelas. kan. invisible ya, Iya invisible. makanya itu. Makanya kalau dibandingin sama era Kroenke ya sebenarnya zaman-zaman Wenger baru take over apa? Ya Wenger baru masuk sama Arteta baru masuk hampir mirip-mirip. Ya. Arteta masuk juga kan Kroenke 2018 baru masuk tuh kan. Iya, Dia 2018 kan, dari 2007 ke 2019 Desember Arteta masuk kan. Ya, benar 2019 Desember. Ya Desember tuh gantiin oleh Emery. Itu sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya, berarti emang nasibnya pada saat itu beda karena kondisinya Arsenal. Ya. Ya. Kondisinya era transisi stadion sih, jadi kayak duitnya itu lebih sebenarnya Arsenal punya profit dari penjualan dan lain itu punya profit, cuman nggak bisa dialokasikan untuk penjualan pembelian pemain, lebih ke mungkin bayar utang stadion mungkin. Ya, benar. Kalau gue jujur ya Mas, Arsenal sekarang tuh emang superior lah. Tapi gue ngerasa pada saat eranya Usmanov ini tuh pemainnya tuh otentik gitu. Gue bahasnya apa otentik? Lu tiba-tiba ada Samir Nasri di sono. Ada Carlos Vela. Ada Carlos Vela. Siapa yang cedera kaki Dim? Abu Dhabi. Bukan. Oh, Eduardo Silva. Eduardo Silva. Pemain-pemain yang kayak gitu tuh yang tadi lo mention juga Mas yang Wenger nemuin, gue gak tahu ini orang dapat dari mana nih pemain-pemain kayak gitu kan. Kepikiran gak lu top skor Shakhtar Donetsk dibeli? Iya. Eduardo Cuman Silva. mungkin dulu scouting Arsenal yang pertama mungkin faktornya scoutingnya bagus. Yang kedua
pemain zaman dulu yang hidden gem itu nggak ke blow up media. Jadi Oh, iya. klub tuh jarang banyak yang tahu, ngerti nggak sih? Iya. Kalau sekarang kan wonderkid dikit udah ke blow up, Udah ke blow up. yang ngincer banyak. Videonya Gitu. di YouTube udah banyak Nah, tuh. itu. Videonya itu. Kalau dulu kan mungkin yang tahu cuma scouting doang tuh. Itulah kenapa gue sebel banget Modric bisa harga 80 juta, 90 juta. Gimana ceritanya sih? Kok zaman dulu nggak mungkin itu kayak gitu dah. Ya kayak gitu-gitu. Lo ada namanya nggak, Din, buat Kroenke sama Kalau Usmanov mungkin kurang lebih ini ya karena faktor penurunan stadion sama Iya sih. saga transfernya lebih jelas. Kalau Kroenke tuh kayak pasti beli pemain, walaupun di Januari ya simpang siur ya, jarang banget beli pemain. Cuma kalau zaman Usmanov tuh karena satu abis bayar utang stadion, terus juga setelah utang stadion kan Wenger harus menyetabilkan lagi kan keuangan Nah, iya. atau finansialnya si Arsenal itu sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalkan beli pemain itu banyak banget hitung-hitungannya. Contoh misalnya Arsenal tuh yang pertama kali gue lihat beli jor-joran tuh pas musim 2011-12. Kenapa? Soalnya di situ dia beli Cazorla, beli 12-13 tuh beli Cazorla, beli Podolski, beli siapa gitu gue lupa. Jadi Giroud masuk tuh. oh iya, Giroud. Jadi di situ Arsenal mulai spend money tuh, apalagi puncaknya pas di Ozil 40 Ozil, juta. Itu 40 paling mahal tuh kan. Iya. Kaget sih. Ozil 40 pemain termahal. 2 juta Nah, Arshavin ya? Cazorla. Cazorla apa Arshavin tuh? Lupa. Arshavin sama Cazorla jadi 15 juta pound sterling sebelumnya paling mahal. Wah, baru itu dulu. Gue pas dengar Ozil 40 juta, Torres aja dulu kayaknya nggak atas 3 juta waktu itu kan. Iya gitu, jadi gua pergerakan saga transfernya aja sih paling yang membedakan. Nah, tadi kan juga udah mention, berarti kan kedua ini kan ada perbedaan nasib ya. Tapi kan kalau secara manajemen artinya kan kedua ini bisa ngatasin krisis manajemennya dalam apa ya, suasana yang berbeda lah. Lu ngeliatnya mana yang better nih? Kroenke kah atau Usmanov kah dalam manajemen Arsenal secara keseluruhan? Waduh, gua kalau keuangan gua mungkin lebih better Usmanov ya, karena Usmanov apa ya walaupun Ya sorry gue potong. Biarpun sekarang kondisinya Arsenal itu udah nggak ada pelunasan, Iya. pelunasan stadion, tapi kan ya kita bisa tahu manajemennya era Usmanov sama si Kroenke ini pasti beda kan? Iya, gua mungkin gini kali ya, Usmanov better secara menyetabilkan, Kroenke better untuk secara cuannya. Mungkin lebih banyak sponsor masuk pas zamannya Kroenke mungkin ya. Iya. Gitu loh. Mungkin kalau Usmanov itu hebatnya dia dengan utang bangun stadion dia bisa stabil itu udah bagus banget loh. Iya Iya. sih. Dan dia bisa masih bisa beli pemain. Mungkin emang nggak mahal, cuma ingat nggak yang waktu berapa pemain akademi yang dimasukin ke senior? British Score. Jenkinson, Ramsey, Chamberlain, Wilshere. Itu kan bukan tanpa alasan langsung dimasukin. Karena apa? Karena nggak punya budget kan. Iya, Ya di lain sisi emang mereka berbakat gitu kan. Iya, walaupun gak ada yang jadi. Gak ada yang jadi kan. Gibbs sama Gibbs. Ya Gibbs. Semuanya kan perform cuman nggak sampai di masa prime-nya kan. Itulah perbedaannya antara Tottenham sama Arsenal ketika dia bangun stadion ya. Itulah perbedaannya jelas ya. Tottenham itu beli bangun stadion dia nggak beli siapa-siapa kan. Dia pun abis masuk final Liga Champions kan. Iya. Squad sama, pemain akademi juga siapa? Paling Kagak tahu gitu. Yang cabut dari Champions paling itu cuman Vieira. Vieira nggak ada cabut sih. Paling siapa ya? Nggak ada sih, nggak ada yang Nggak cabut ada, banyak iya. ya. Terus ya masih gua harus akuin sih, suka atau nggak suka, manajemen Arsenal eranya Usmanov sama Kroenke ini bagus banget sih dua-duanya sih. Kroenke entertainnya menang sih, entertainnya karena udah mungkin zaman digital ya, jadi Dan juga dia kan secara keluarga dia kan megang beberapa olahraga lain, jadi dia Ya, masuk. dia apa kayak tapi kalau kayak Usmanov menurut gua. Oh iya. Usmanov lebih kaya daripada Dia kan ke Kroenke. band juga tuh Iya dulu sih. kasus di Everton itu kan. Iya. Iya. Dia kan kalau Kroenke itu kan KSE kan. Ah, Punya KSE. media sport gitu. Dia kan. juga punya Denver Nuggets, Iya. tim NBA juga. Tim NBA juga. Dia kalau tahun-tahun 2000 berapa awal-awal masuk zaman Arteta baru masuk itu kan pembelian Arteta kan busuk banget itu awal-awal. Iya itu si Pablo Mari dibeli. ini bukan sih siapa dia yang kartu Gundosi itu pembelian Arteta apa? Emery. Emery. Dia setongkat sama Nicolas Pepe itu. Oh iya sih 70 juta pound sterling itu ya. Yang nothing. Oke lah, kita semua sepakatin lah pasca Wenger ya di Bandung Emery Arteta lah paling better kan. Jauh lah. Jauh. Gue mau ngomongin di antara Wenger sama Arteta nih. Gua oke lah secara gelar mungkin Wenger secara timeline Wenger lebih lama lah ya kan. Ya. Dia berapa 18 tahun sih? 19 sih? Dari tahun 96. Iya, gua nggak bisa lah. 18, 22. Gua nggak bisa lah comparing ke sono karena Arteta 22 tahun, ya. baru 6 tahun kan. Lu secara permainan deh Wenger sama Arteta mana yang paling better? Kalau dibandingin tetap Mas nggak bisa apple to apple karena Nggak, kalau yang lo nikmatin Mas, yang lo nikmatin Ani Bujoy Wenger lah. Lo tetap Wenger. Wenger. Masih Wenger apa paling biarpun Arteta Wenger. udah kayak Pep gitu tetap Wenger ya. Nggak bisa dipungkirin Mas. Orang tuh suka Arsenal tuh kebanyakan semua ambil dari gameplay. Ya benar-benar dari Sumpah. Jarang ada pemain suka person tuh jarang ya. Iya.
Arsenal tuh zaman Wenger mainnya tuh dinikmatin tuh enak. Yes. Ya balik lagi ya seperti orang-orang suka bola ngomong kan lebih ke kita tuh nonton bola nyari entertain memang. Bukan nyari, kalau misalnya nyari trofi, nyari glory ya, lu ke Madrid aja kalau nggak ke yang juara jaminan trofi atau Barca atau yang lain kan. Karena kita nyari main nonton bola, pengen nyari entertain, hiburan. Oh ternyata oh seru nih nonton Arsenal, bagus mainnya, tak. Zaman Wenger kan begitu. Tiki takanya tuh. Gue juga Wenger sih. Iya, tiki takanya tuh, wah udah out of the box menurutku. Zaman Barcelona 2009, zamannya Pep Sixtuple, itu tiki takanya bagus. Tapi masih indahan Wenger. Yes, ya. Kalau gue misalkan dibanding Wenger sama Arteta, gue pasti Wenger ya. Karena Iya. Gue juga masih Wenger, biarpun Arteta itu emang masuk semifinal Liga ya, Champions. cuman kalau gue mikirnya gini Ki, berdasarkan budget transfer yang dikeluarin. Contoh misalkan Wenger pakai taktik yang sekarang dan di era sekarang nih, gue yakin bisa juara Premier League 2 kali 3 kali tuh sama Wenger kalau skuadnya kayak sekarang ya. Oke, berarti kita langsung what if aja deh pada saat itu Arsenal nggak ada masalah soal stadion, menurut lo Arsenal dapat si kuping besar gak tuh? Bisa dapat menurut gue. Karena 2009 tuh salah satu pencapaian Arsenal terbaik juga tuh, sempat sampai semifinal juga kan itu kan. Akhirnya si Galas goblok gitu bikin penalti Galas sama Torre tuh dua. Akhirnya katanya mereka berantem kan dulu ganti. Gue lupa, gue ngeliat tulisan di Twitter udah lama banget kayak beberapa bulan yang lalu deh. Siapa yang kayak akun-akun Arsenal luar kan suka masuk di For You gue tuh. Ini apa namanya? Siapa namanya? Iya yang DP-nya Gabriel kan ada gitu-gitu tuh. Iya, Gabriel Magalhaes. Nah, gue lupa tuh bikin thread bagus banget. Jadi dia ngejelasin kalau andai pada satu Arsenal nggak punya masalah Arsenal keuangan. Lobis. Iya, kalau Lobis ya. Gue lupa deh siapa itu, dia bikin thread bagus banget. Jadi dia bilang kalau andai kan Arsenal nggak ada masalah keuangan, lu bakal ngelihat taktik modern itu bukan ke Pep tapi ke Wenger pada saat itu. Iya. Karena ya sebenarnya Wenger juga memahami bagaimana pendekatan possession tapi dengan cara berbeda. Beda Pep Guardiola yang Johan Cruyff banget. Iya. Pep si Wenger tuh bisa ada autentiknya gitu lah. Dan gue sayangin eranya Wenger, dia nggak ada leadership sih di younger era Fabregas, Van Persie dan lain-lain, dia nggak ada leadership Karena satu muda aja. semua. Kemudahan sih itu. Terus nggak ada apa namanya, lebih ke bintangnya dijual terus. Betul. Nah itu tuh yang gue sayangin di Chelsea hari ini itu, percuma lo bikin squad muda kalau lo nggak ada leadership, dan itu lo jangan mengulang sama eranya si Wengernya itu sih. Di era sekarang juga sebenarnya di Arsenal leadershipnya ada, cuman nggak tepat kalau disematin ke Odegaard sebenarnya. Odegaard tuh kalau secara tim bagus, cuma kalau untuk leadership kurang. Yes, lebih prefer Declan Rice sih. Udah gitu, gue juga setuju. Udah gitu kalau Odegaard tuh kemarin off-nya banyak banget pertandingan, apalagi di off. Misalkan Musim kemarin Odegaard paling off itu. misalkan kayak Odegaard yang biasanya nih mungkin di musim-musim sebelumnya nih di peluang kayak gini di shoot nih bolanya nih. Terus dia kayak kebanyakan mikir, boleh kerebut. Kebanyakan gaping juga Kebanyakan sih dari bola gitu. Tapi gitu. sebenarnya satu fun fact sih kalau ngomongin pemain tipe sama Odegaard dulu ada nih, gue nggak tahu fans Arsenal banyak yang tahu atau enggak. Cuman dulu Arsenal ada zaman Wenger dulu pernah beli pemain namanya Amaury Bischoff. Nggak tahu itu pernah dengar apa enggak, kalau enggak lu searching aja di Google tuh namanya Amaury Bischoff. Itu ngomongnya tau nggak the next apa? The next Ronaldo. Main di Arsenal cuma 1 kali. Udah nggak tahu abis itu gimana lagi tuh nasibnya. Jadi gue kalau Arsenal beli pemain muda sama yang dibandingkan zaman dulu sama zaman sekarang ya, gue lebih percaya Arsenal beli muda zaman sekarang dibandingkan zaman Ya dulu. memang enggak, kalau zaman Wenger itu belinya karena mereka keterbatasan budget, terus Iya. dia gambling banget sih. Kayak beli jadi bagus, kalau enggak ya busuk. Iya. Ingat beli El Neni. Itu kan Wenger juga itu. Sebenarnya ada satu, tapi wasted talent sih hitungannya. Carlos Vela itu pemain bagus banget, tapi dia males. Iya, Carlos itu Vela betul. itu hitungannya bahkan disebut the next Messi kan waktu itu kan tahun itu. Cuma karena dia emang di training session males, terus kayak nggak punya gairah buat main bola. Ternyata di kulik-kulik lagi dia demennya basket. Iya. Emang si orang-orang Meksiko itu emang suka kiranya kita nggak Terus paham. di lawan kemana, sempat di lawan ke Sociedad. apa ya? West Brom. Hah? West Brom. Sociedad juga. Tapi akhirnya melambungnya ke MLS. Iya, di MLS dia akhirnya benar karena dekat sama basket kali ya, dia ngerasa Amerikanya emang tempatnya. Tapi gue sebelum kalau gue mau masuk ke dalam Arsenal musim ini sama Arteta, gue mau nanya sama lo dulu, setuju gak sih kalau Arteta itu memang the next Wenger, penerusnya Wenger? Gue setuju aja karena menurut gue dari secara dia nguasain ruang ganti terus tactical, gue masih ngerasa dia setuju. Tapi yang gue kurangin cuma satu sih dari Arteta. Dari semua yang Arteta milikin cuma satu yang gue kurangin adalah penglihatan pemain. Menurut gue Arteta tuh payah banget lihat pemain. Karena sorry gue potong. Ngeliat pemain itu dalam hal talentanya atau buat bermain di taktiknya dia?
bermain di taktiknya dia. Contoh misalkan kayak Merino nih, gitu. Ya bagus nih Merino, cuman menurut gue kayaknya kalau Merino di Arsenal kayak kemarin nih Merino main di striker, tiba-tiba jadi striker kan tuh, iya oke deh, bagus nih main di striker. Pasti balik ke box to box jadi bego mainnya. Gue bingung tuh pas lawan PSG apa, jadi box to box lagi dia. Kok bego mainnya aja. Gitu. Sebenarnya setuju sih, emang penglihatan Arteta kalau main tuh jelek. Belum masuk ke permainannya. Dari segi transfer juga dia jelek sih. Iya. Oke. Pembeliannya dia itu Pembeliannya jelek banget, sumpah. Declan Rice dong sih emang yang Iya, itu waktu itu. Yang oke sih udah Declan Rice. Ya. So far siapa yang perform? Iya sih. Kayak Havertz sih. Ya mungkin yang diakuin perform oke lah, Thomas Partey, Declan, Saliba itu udah ada sebelum Arteta ya? Unai Emery itu. Emery. Oh dia di London mulu ya, ke Marseille ya? Dari Saint Etienne sempat balik ke Arsenal, belum main sekali di loan ke Marseille 2 musim ya dia. Iya, 2 musim. 2 musim baru di callback tuh sama Arteta. Baru tuh jadi Gabriel Baru. sama si Itu juga Gabriel baru masuk semusim baru tandem sama itu dari Lille kan? Iya, Gabriel. Nis dari siapa? Lille. Gabriel Agassi ya. Gabriel. LOSC itu kan Lille ya. itu tuh oke juga tuh scouting Arsenal bisa dapat Gabriel pada saat itu. Iya. Harganya juga lumayan kan? 30 juta, Iya, lumayan. 30 juta. Lumayan itu. Cuma dulu nggak ada yang memperhitungkan Gabriel. Orang dulu awal-awal dia tandemnya masih sama siapa? David Luiz, ya, Pablo Pablo Mari. Gue Mari. inget banget tuh pas Lukaku baru datang kan main Kemiris kan menang 2-0, Pablo Mari ngambil Lukaku. Wah, itu parah itu. Itu kalah Arsenal gue dia. Iya. Yang Rhys James, Rhys James yang Lukaku nembak. itu gol Pablo Mari. Dia futsal banget itu kayak ajar. Dan dia juga mau ngejar apa jatuh-jatuh, nggak bisa. Iya. Aku kan gede banget kan. Lucu Parah banget itu. Pablo Mari itu. Iya. Ya tadi kita udah masuk ke Arsene Wenger, ke Arteta, ke ya Erik Usmanov. Gue mau masuk ke Arsenal di musim ini nih. Ya kita tahu ini berarti musim kemarin tuh musim kelimanya Arteta ya. Iya. Iya, kelima. Dan ini berarti kan musim ke-6-nya Arteta nih. So far cuman gelar di, ya gue nggak bilang cuma si FA Cup tuh aja. Berarti ada beberapa gelar FA Cup sama 2 Community Shield yang udah dipegang, dan itu juga di awal kepelatihannya dia kan. Iya sih, itu emang gue masih kesal banget kalau Chelsea kalah Pierre Aubameyang, Kurtzoma digocek kayak gitu tuh. Sih waktu itu sih. FA Cup itu gue gak bakal lupa. Nah, yang bikin Arteta nggak bisa dapetin gelar IPL atau nggak UCL dan 5 season terakhir itu apa sih? Karena kan pemain menurut gue, ya sorry tadi kita udah bahas walaupun dia nggak pemain jelas, tapi kan pemainnya bagus-bagus lah. Iya. Enggak, bagusnya di starting 11 mas. PKP jelek. Oh berarti dia squadnya menggandip ya? Enggak. Deep squad squad cadangannya bukan dibilang jelek, nggak bisa ngebuat Arsenal juara, sesimpel itu sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya mau ngangkat juara, squadnya ya harus kuat kayak zamannya Pep lah. Tapi menurut lo mas, ada faktor Klopp sama Pep juga gak sih yang ngalangin Arteta nih sampai nggak dapet trofi? Ya jelas faktor lah itu. Faktor ya, Faktor Klopp banget. sama Pep ya? Nggak gampang loh title race sama klub apa. Iya sih, gue akuin itu 2 pelatih makanya gue tuh mas pas awal Klopp sabot datang si siapa Ancelotti kan, Sebenarnya happy ya. gue happy karena gue sebagai wah sekali kayaknya Liverpool, Iya. karena kita ngalamin lah Sir Alex ketika pergi itu kan dia pun ninggalin legacy, tapi ada beberapa part dia harus beradaptasi lagi sama pelatih baru, dan ini kagak, gue kaget. Gue mikir pada saat itu musim kemarin tuh musimnya Arteta banget harus juara mas, harusnya mas menurut gue tuh. Harusnya karena emang si City squadnya juga udah dibentok ya, udah dia di perform top performnya, dan Arsenal lagi naik-naiknya gitu. Kalau lo gimana Dim? Yang bikin Arteta nggak dapet gelar gue akuin lah IPL sama UCL lah. Squadnya nggak deep satu, terus kedua Arsenal nggak punya, Arteta tuh nggak punya ini ya, nggak punya plan B untuk taktiknya. Jadi ketika taktik udah buntu nih, udah nggak bisa nusuk ke dalam kotak penalti, itu Arsenal udah bingung tuh mau ngapain, karena kebanyakan kayak kemarin lawan Newcastle tuh gue inget banget tuh, itu Arsenal lawan Newcastle itu pas kalah 1-0 tuh musim lalu tuh, itu Arsenal nggak nge-shoot on target sama sekali, saking bingung tuh cuma muter-muter doang. Yang golnya Isak bukan sih? Iya, gol Isak tuh, dari Sondulan Iya, sundulan crossing gitu. Itu Arsenal 90 menit gak shoot on target kalau nggak salah, terus sama Arsenal itu bener-bener buntu dan cuma main di kanan kiri udah mentok gak ngapa-ngapain. Jadi menurut gue tuh selain squad yang gak deep itu gue setuju banget. Kedua ya plan B dalam taktiknya nggak ada sih Arteta. Gua juga ngerasa permainan Arsenal buntu ketika Odegaard dia sering mainin rambut tuh. Gua ngerasa karena kenapa dia ya gue akuin lah dia pemain bagus lah, bintang 5 gue akuin dia, tapi karena dia nggak ada pengganti dia ngerasa nyaman. Gue sejelek-jelek gue siapa yang mau gantiin gue,
siapa dulu Pablo Vieira dibeli cocok tuh ganti Odegaard tuh Pablo Vieira bisa tuh ganti posisinya dia. Ditusuk gigi ya. Terus dia mikirnya siapa dan juga Arteta nggak berani mainin 3 gelandang dengan stamina yang besar secara barengan. Merino, Partey sama Mahrez mainin barengan buat nginep Odegaard tuh juga nggak pernah ngalamin hal itu kan. Si bener-bener nggak berani. Terus yang gue setuju sih ketika mentok taktik salah satunya itu menurut gue yang jelek ketika Arsenal udah skor 0-0 lawan tim kecil udah menit 70 udah bingung tuh. Iya, udah Ya, deadlock. karena nilai Lawan Southampton kalau nggak salah bikin dia gagal menang ya 1-1 atau 2-1 tuh. Itu kan jelek juga tuh mentok tuh pemain Arsenal Itu tuh. yang 2-2-3 tuh. Iya yang dia foto jam. Foto jam itu itu musim berapa yang tuh? Walcott ngegolin pertama kan ya? Iya benar. itu era foto jam kan? Iya, Bener kan? Lu bayangin tuh skornya 3 sama, lagi takbiran, abang gue di ruang tengah tuh nonton lagi takbiran tuh. Besoknya mau sholat id, gue jam 4 pagi ngomong anjing babi. Iya. Gara-gara Arsenal tuh. Itu kan jelek banget itu. Itu kan yang salah satu faktor yang bikin dia nggak dapet gelar kan? Iya. Gue inget banget soalnya Partey pulang terakhir tuh dia malah di shoot bola ke atas. Gue inget Iya ingat banget itu. Lu plan B Arteta ada yang mau obrolin Mas? Satu Arteta itu kenapa kalau udah masuk lawan tim-tim kecil itu kesulitan melawan tim low block. Low block ya. Low block parah banget Arteta tuh. Iya. Terus yang kedua, Arsenal tuh kekurangan pemain yang skillful. Praktis yang sekarang skillful. Odegaard ya? Saka, Odegaard juga nggak perform kalau skillnya itu. Terus sama Trossard. Oh iya, terus. Yang lainnya apa? Average semua. skillnya. Martinelli nggak Martinelli? Enggak. Nunduk ya dia kalau main. El nunduk. Skip deh El nunduk dari work rate bagus. Iya, Cuman kalau pekerja untuk keras. lu bikin something different kayaknya bisa deh. Oke. Lu pakai Martinelli deh. Atau untuk naikin kelas Arsenal ke atas kayaknya nggak Nggak bisa bisa, dari Martinelli. bisa. Itu kayak mentok segitu doang Iya, sih. emang. Berarti kalau menurut lo Martinelli emang segini-segini aja. Segini-segini Udah, aja. segini aja. Dia best seasonnya dia kan 2022 2023 tuh. Itu yang waktu foto jam. Itu udah best season Martinelli yang sampai ngegolin 15 gol. Benar, itu lagi rame. Dia ngerasa Iya. bintang tuh. Iya. Ngerasa superstar banget tuh, benar-benar. Nah, gue mau ngomongin ke hal yang banyak orang anggap kepingannya Arsenal yang hilang, striker. Di musim kemarin udah dari 2 musim lalu lah datang Gabriel Jesus. Ternyata lebih melebar. Iya. Mau datangin striker datangnya Merino. Datangin striker lagi datangnya Zubimendi, ya kan. Dan sekarang akhirnya kita mendengar rumor nih. Sesko sama Gyökeres. Dan itu gue nggak tahu sih rumornya karena sekarang media dan jurnal sudah kebanyakan ya. Katanya udah Arsenal udah mendekatan pada Sesko. Gyökeres sudah memberikan lampu hijau untuk Arsenal. Udah di antara gue ya biarpun nanti kan pada ujungnya kan siapa yang foto pakai jersey sama tanda tangan kontrak kan. Menurut lo berdua deh, gue mulai dari dulu deh Dim. Lu lebih selera mana? Biarpun kita udah pernah ngobrolin hal ini, tapi gue mau di episode nanya. sebelumnya ya kemarin ya. Kalau gue jujur gue lebih pengen Sesko karena gue lihat by statistik. Jadi Berarti biarpun harganya mahal lu nggak masalah ya? nggak masalah, tapi yang kalau gue singkat aja nih di pertanyaan ini, kenapa gue pengennya Sesko karena Gyökeres kan 52 pertandingan 54 gol ya kalau nggak salah ya. Tapi gue nggak punya jaminan juga sih buat Gyökeres kedepannya bakal sama nih statistiknya untuk musim-musim saja. Tapi kalau Sesko itu sudah pasti 2 digit golnya setiap musim ini gitu. Stabil. Jadi gue mencari pemain yang stabil aja gitu. Kalau lu Mas Dan, Gyökeres Kalau sama gue Sesko? pribadi sebenarnya kalau mungkin ada opsi ketiga ya. Isak enggak sih kalau Kemahalan Isak. kemahalan. Betul nggak, Mas, kalau mau dia ketiga? injury prone juga, rada injury prone. Sebenarnya dia dulu Arsenal waktu Isak sebelum ke Newcastle itu kan dia sempat rumor ke Arsenal juga. Tahun berapa itu lupa. Berarti masih di Sociedad ya? Masih Sociedad itu sempat rumor ke Arsenal kalau nggak salah waktu itu. Nah terus kalau di itu mungkin ada opsinya kalau enggak Alvarez sih. Oh lu pengen di Lionel? Oh cocok sih. Alvarez. Fit in tuh. Kalau Alvarez cuman kalau sebenarnya prefer Sesko, cuman kalau ada pilihan Alvarez ya mungkin bisa Alvarez sih. Kalau misalnya nggak bisa Sesko, Alvarez lah. Karena kalau Alvarez pertimbangannya kenapa? Karena lebih sweet ke tim aja sih. Gitu. Taktiknya Pep sama Arteta kan mirip-mirip. Nah, sedangkan Alvarez tuh bisa perform di taktiknya Pep. Di Atletico dia kayaknya rada kurang sih. Iya, nggak masuk kalau taktiknya si tolak belakang banget Makanya sama Pep kan. kalau misalnya ngomongin suitable sih kayaknya Alvarez. Cuman perspektif lain nih, saya punya dua perspektif lah. Yang mungkin kalau ngomongin suitable sama tim playnya Arsenal, game play Arsenal mungkin Alvarez. Tapi kalau ngomongin sebenarnya masalah Arsenal dari 2022-23 itu kan kurang striker murni. Goal poacher lah bahasanya. Iya.
kita tuh nggak kekurangan bikin peluang. Iya, Peluang tuh banyak banget. Bahkan mungkin dengan XG tertinggi kayaknya deh di antara tim-tim Liga Primer lain. Nah, dengan XG tertinggi itu tapi dengan miss chance yang banyak banget gitu loh. Karena Tanpa apa? hasil ya berarti ya? Apa ya? Nggak ada striker berdarah dingin soalnya. Iya, nggak ada bener-bener nggak ada goal voucher. Yang harusnya ada striker di tiang 2 yang harus bisa nyambut itu nggak ada orang. Sedangkan lu beli Gabjes mainnya melebar. Ya. Lu beli Havertz Lebih ke dalam. lebih mainnya ke dalam dan buka ruang, bukan goal poacher gitu loh. Lu kalau ngambil goal poacher disematkan ke Havertz salah, karena dia itu membuka ruang. Jadi kayak mungkin kalau dia antara Sesko Gyökeres lebih Gyökeres sih. Kalau lagi keras. Nah, karena winger Arsenal tuh dua-duanya main. Iya, Dari benar. Martinelli sama Saka. Mereka tuh tinggal kasarannya lu keping-keping terupas ke kotak penalti udah ada Gyökeres tinggal nyambut lah Dan kasarnya Gyökeres gitu. sama kelebihnya positioning. Nah, dia positioning terus dari shootnya bagus, first shootnya bagus. Bahkan waktu kemarin yang mungkin Arsenal lawan Sporting kemarin Arsenal kan ngebantai Sporting ya 4-1 ya. 5-1 5-1 kan. Cuma jangan dilupain juga Saliba sama Itu kuat apa banget sih. namanya? Itu kuat banget itu kesusahan dong jaga Gyökeres. Itu Saliba sama Gabriel. Lu mau masuk Arsenal? Enggak, Saliba sama Kibiar. Oh, sama Kiwier ya? Kibiar cedera. Lu masuk Arsenal lo. Yang lawan Sporting ya? Iya lah Sporting. Oh enggak, itu Saliba sama Gabriel. Karena Gabriel kan golin. Yang terakhir kan Oh, yang Kiwier. Diganti kali dia diganti. yang apa? Yang Gyökeres ngesut kena tiang yang diuber sama Saliba diganti itu ya? Kiwier kayaknya diganti apa gimana ya? Iya kayaknya Lupa. diganti deh. Iya. Tapi lu berarti antara lu berdua nih emang tipenya beda lah. Iya. Tapi kalau gua malah mikirnya tadi Mas nama yang lu sebut tuh ada Isak biarpun injury prone dan mahal ya. Iya. Tapi kalau mereka jadi gua rasa nih dari cara megang bola tuh Thierry Henry banget sih. Iya. Iya, kalau Mas emang Akui dari sih, playstyle-nya itu emang Thierry Henry banget. Itu dari dia gocek, placing, hampir mirip banget sama Thierry Henry. Pas lagi nomor 14. sih. Bukan Eddie Nketiah tapi bukan Eddie Nketiah pastinya kan. Nah ya udah nih, ya gue juga nggak tahu, nanti kita tinggal tunggu aja ya siapa yang Iya. strikernya. Gue sih seru sih kok tiba-tiba masuk Oliver Giroud sih seru. Gue Pasti sih- kan gue butuh striker. gue sih berharap kalau misalnya Arteta nggak datengin striker, gue udah malas nonton Arsenal. Wah yes. Kayak gimana ya? Sama Lu aja tuh udah, hasilnya, lu sama udah aja. tahu 3 musim terakhir bahkan. Kekurangannya lu tuh apa nggak ya? punya striker. Lu sempat memproyeksikan si Gapsus jadi gol poacher, lu nggak perform bahkan kena cedera yang panjang kan, Iya. lutut dan lain-lain. Havertz ternyata juga cedera juga gitu Iya, tuh sih. dan nggak perform. Lu udah masalah utama lu dari musim-musim lalu udah striker. Lu kalau misalnya sampai nggak beli striker lagi itu Waduh. udah parah gitu, maksudnya udah parah. Terus tiba-tiba Arteta bilang kayaknya mikir merah itu striker oke juga kemarin nih. Gak salah sih, kayaknya bisa sih dia. Tapi ya kalau gue juga nggak tahu nanti siapa striker, tapi gue berharap Arsenal bisa biar apa? Top skornya jadi itu terus, gue capek ngeliatnya. Haaland ya. Mau salah kalau nggak. Haaland. Takutnya yang datang Watkins, Tapi waduh. oke juga sih Mas, boleh tuh nama Oke, bagus. tapi udah 30 tahun Mas. Iya sih, udah tua. tua sih. Lo kalau menurut lo prediksi lo Arsenal musim depan peringkat berapa ya di Premier League sama dapat trofi apa? Menurut lo Mas Den? Kalau Arsenal beli striker, terus nggak ada cedera, IPL bisa sih. Wis. Ini kalau beli striker ya, Mark kalau beli Morgan striker ya. terus kalau pemain inti nggak cedera, contoh mungkin striker nggak cedera, Saka, Declan sama Odegaard nggak cedera, nggak kayak tahun musim kemarin lah, Odegaard cedera gantian terus Saka yang cedera. Iya sih, itu cederanya itu bolong-bolong. parah ya. itu. Iya. Mana itu nggak ada penggantinya. Iya sih. Yang cedera itu vital banget. Lo pede IPL Mas ya? Kalau UCL? Ya, kalau Banyak UCL belajar deh kalau UCL banyak belajar dulu deh. Berarti karena masih anak baru juga kali Arsenal di UCL itu kan ya. UCL belum pede sih. Tapi lo IPL kalau akan dapat striker, aman-aman aja sampai akhir, Bisa, pegang nih ya. bisa. Kalau lo Dim? Kalau gue mah IPL dulu sih gue mendingan kalau Apa, misalnya UCL Arsenal? susah ya, UCL susah nih, gue realistis banget sih orangnya. UCL susah nih, jadi udah yang terdekat apa dulu nih, misalkan double winner dulu deh, misalkan gitu, Iya. FA Cup sama Premier League dikawinin, udah. Iya, Nanti kayak baru tuh next step lu apa? kalau misalnya UCL susah, mending sikat domestik dulu aja Ya sih. gitu, Soalnya diratain dulu domestiknya nggak apa-apa. musim kemarin itu parah Arteta tuh. Karena apa? Dia ngelepas domestik semuanya loh. Ya Iya sih, mungkin oke lah, benar-benar. Carabao sama FA tersingkir semua loh. Benar-benar. Dia ngomongnya mungkin ya, asumsi kita dia fokusnya UCL sama IPL kan, karena keterbatasan squad Iya. nggak dalam dan lain-lain, terus tambah lagi Saka cedera juga kan. Ya. Dia ngelepas UCL, ternyata ngelepas semua. Lepas semua ternyata. Kosong. Aduh. Gue juga ngerasanya kalau dia karena lepas striker, ya dia salah satu
tim yang bakal dapat IPL. Tapi lawannya Liverpool bukan City, karena City lagi regenerasi banget, nggak ada Di Bruyne, gue rasa Oh iya. faktor besar banget. Dan itu banyak regenerasi di setiap sektor. Ah, Jadi itu tuh benar-benar kayak Bernardo aja udah Ryan Cherky Iya. sekarang. Nah, gue mau nanya deh, kalau nekan dia gagal nih, it's time to say goodbye to Arteta atau stay in process? Kalau ada penggantinya yang lebih baik, why not? Gitu nggak sih? oke. Tapi sekarang stok pelatih yang mungkin bisa sweet dengan Arsenal nama timnya yang udah dibangun Arteta nih, siapa gitu? Tipis banget, siapa? Kalau gua ditanya Arteta out apa enggak, jawaban gua bakal sama. Sepadan nggak nih atau nggak lebih di atas Arteta nggak? Nah, Gitu mungkin kalau sekarang ya, mungkin Nagelsmann sih. Mungkin Xabi Alonso bisa tuh. Kan udah baru Madrid Iya, ya. baru Madrid. Sebenarnya kalau Enrique cabut dari PSG oke lah. Sebenarnya kalau mau dapat gelar, tiba-tiba Antonio Conte aja kali kita masukin yang main pragmatis dah. Pasti dapat gelar Udah soalnya. dapat gelar. Tapi berarti kalau lu berdua, ya udahlah nggak apa-apa, asalkan dapat lebih baik gitu ya. Iya. Kalau di bawah misalkan pelatih mentah lagi siapa ya? Misalkan kayak Sorry nih, kalau misalkan Arteta nih ganti Pochettino, skip. nggak, kalau nggak sampai yang pelatih Chelsea dulu. Siapa? Yang dari Brighton loh, Graham Potter. Graham Potter gitu. Sering ganti pelatih jadi lupa lu namanya. Gue sebel banget masih kayak era Graham Potter. Apa di Serbi? Di Derby juga. Oh, di Derby tapi masih oke lah, masih oke di Di Marseille Marseille lah. sekarang kan. Gue masuk terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Ini nggak ada di skrip. Menurut lo berdua, lo pilih mana? Lo tinggal pilih aja ya. Arsenal juara Liga Champion, tapi lo nggak Tottenham juara Liga Inggris, atau Anjing ribet banget. atau lu yaudah gue nggak juara, Arsenal lo nggak juara UCL, tapi Tottenham nggak juara juga. Lo pilih mana? Jadi lo nggak Tottenham juara Premier League nih. Kalau gue sih ya milih Arsenal juara lah, gila. Lo nggak apa-apa tapi Nggak apa-apa. Yang penting juara. Masalahnya kita tuh udah puasa pertama UCL puasa semenjak lo berdiri nih. Terus tahun-tahun besok dibully lagi nggak dapat gelar nih. Yang penting nggak apa-apa lah ngeliat tetangga pesta domestik. Yang penting UCL pertama. Iya benar. Kalau gue bener gitu Gua sih. mendingan kayak gitu karena pilihan yang kedua tadi sama-sama nggak juara. Iya sama-sama Udah sering. juara lah. Udah sering. Oh iya, gue salah dikit gue. Itu disering ya ngerasain dia biasa aja. Sering. Udah salah jadi nggak apa-apa. Mendingan gua Tuh, Arsenal juara UCL, Spurs juara Premier League, Iya, receh nggak banget apa-apa, langsung. nggak apa-apa ya. Dibandingkan dua-duanya nggak juara, udah sering. Ya kasarnya kalau Premier League juga Arsenal kan udah banyak juga ya. 13 ya? 13. Ya 13 kan. Iya sudah. Mau disusul sama City ntar lagi nih 10 soal City. Iya sih. Mana udah 10 sih? City udah 10. Emang udah 10 dia belum 9 ya? 9 atau 10 lah segituan. Iya, dia Oh, Chelsea berapa? 4 ya? Enggak lah, Chelsea 6 ya? 6. 6. Tapi kalau misalkan kita lihat perjalanannya Arsenal ke depannya di era Kroenke sih gue rasa Indonesia terang sih. Terang secara sih, tinggal permasalahannya Di lapangannya aja, Di teknisnya aja lapangan. gimana sih? Enggak, menurut gua enggak cuma di masalah teknis doang sih. Lebih di luar lapangan pembelian pemain doang sih. Oh iya kemarin Itu- karena masih ada Edu Gaspar sih. Itu Itu payah. scam banget itu. oh sekarang Berta ya? Berta. Berta sekarang. Kemarin itu zaman Edu sama Arteta, kan sekarang Arteta itu kan punya pemangku kebijakan buat beli pemain juga ya. Ya. List pemain yang dia menurut gue belinya kayak ada kurang jelas. Contoh siapa namanya? Pemain yang dari Belgia siapa namanya? Sambil lokong lah. Lokona yang pertama. Itu kan zaman Arteta mau Edu juga. Oh iya itu sambil Nuno Lokong. Tavares. Nuno Nuno Tavares, Tavares, Pablo Mari, Tomiyasu oke lah perform awal cedera terus. Iya, Rob Ben White? Holding dipelihara tuh. Ben White itu eranya Oke. Benoit Arteta. Arteta. Itu masih oke lah. Kalau Masih. pembeliannya masih begitu terus ya. Ya udah, Nggak ada segitu apa sih, aja. Gitu-gitu aja sih. tapi Ya. tapi lu berdua sama Berta gimana Nan? Lu Gue pas lihat nanya sama adik gue sih lihat pembelian Berta bagus-bagus ya dari Atletico ya, tapi kebanyakan back. Kayak Gimenez terus apa lagi tuh. Baru beli striker tuh kemarin Alvarez. Yang gue tahu sih gitu ya. Loh, Berta. dia blunder juga loh beli Felix itu. Oh iya, 20 juta. 20 juta. Berta itu. Cuman Blunder juga itu. secara track record jelas dibandingkan Edu Gaspar sih. Ya. Edu Gaspar parah banget Lebih ini orang. yang lebih parah lagi sebelum Edu. Oh, Sinai. Siapa namanya? Nay Van Ketesiam. Van Ketesiam. Vinay itu. ya? Vinay. Vinay. Van Ketesiam. Wah, itu scamnya Nicolas Pepe itu. wah iya Parah itu itu. sih. Terus beli Bukan Vinay. siapa? Sven Don, Mislintat. siapa namanya? Don siapa? Waduh lupa lagi namanya gue. Vina itu Setelahnya dia. Vina itu bukan CEO ya, CEO dia. CEO siapa ya? Don siapa gitu namanya sebelum Edu siapa namanya? Yang markup harganya yang Nicolas Pepe itu. Oh, dia dicicil akhirnya ya. Dan itu bikin jadi beban keuangan juga Iya. buat Arsenal. Iya. Itu kan gara-gara permainannya dia itu. Iya. Makanya sampai 70 juta.
Ya sebenarnya kalau ngelihat Nicolas Pepe, seandainya loh ya, kalau dibandingkan dengan pembelian klub yang sekarang, Nicolas Pepe itu masih much better lah daripada yang Iya klub sih, sekarang. tapi ya itu orang masih perform loh menurut gua tuh. tapi yang orang selain di Nicolas Pepe kan di harganya kan. Ya, harganya harganya 7 juta. 7 juta. Padahal lu ngeliat pemain sekarang dengan harga segitu udah normal banget. Ya. Iya. Cuman dia dibeli Ke tahun Farad 2019 nih. Ke Farad itu 70 juta loh. Sialan tuh PSG bisa dapat kayak gitu. Di 75 Januari, ya, 75 ya, di Januari lagi Januari. belinya. Coba bulan Januari pemain yang Jarang lah ada yang Iya. bisa available di tengah musim gitu. Terus yang lebih dengan kualitas begitu lagi. Bener mas, yang lebih gilanya Conte udah kira ke Farad juara ya. Iya. Tuh gue bingung, di Jakarta lu tiba-tiba Arteta jual Saka tapi Arsenal tetap juara. Iya. Kan nyebelin ya kayak gitu ya, bisa kayak gitu emang nih. Udahlah kayaknya kita udah panjang juga nih ngobrolin Iya. Arsenal. Mas Den, gue thank you banget Mas Den Oke, yang oke, udah siap, mampir ke siap. kita, udah mampir ke Perspektif. Teman-teman nih kalau yang fans Arsenal dari hard Arsenal kalau nggak follow Edgar sih nggak ini sih lo nggak dicap sebagai Arsenal sejati sih. Ada di mana aja Mas Dim, boleh dikasih tahu Mas Den? Apa itu? Platformnya ID Gunners ada di mana aja? Biar Di teman-teman siapa tahu kalau ada mau Instagram ada, di Twitter ada. Masih di sering web space juga nggak ada. Twitter kalau misalkan preview match masih sering ya? Belum sih. Oh, udah udah belum. 2 musim ini udah enggak Oh, jarang udah. space sih. Oh, oke, Kalau 2021, 2022 itu masih hampir setiap pre-match tuh space. Cuman mungkin ya ke depannya mungkin bisa diaktifin lagi sih. Oke. Nanti qualify lah sama orang-orang anak-anak Perspektif atau yang dari fanbase lain bisa join lah. Kita space bareng. Karena gue inget panggilnya kok Igun Iya, siapa? pakai Igun ya. Mas itu emang panggil aja Igun pas gue baca di komen itu kan, oh emang Igun Indoganer, Gunners kan, Gunners kan. Kan gue pikir Igun kan artis kan Ivan Iya. Gunawan masa, gimana gitu. Gue manggil Brian juga itu yang megang Twitter Mas Gun, gue manggilnya Mas Gun. Mas Gun. Ya oke, Mas Den, thank you banget ya sekali lagi udah mampir Thank ke you, tempat Mas Den. kita, sukses buat ID Gunners. Oke. Teman-teman thank you udah dengerin, episode gue tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.